Calon psikolog mempersembahkan 8 situasi di mana kamu lebih baik tetap diam. Pernahkah kamu mengatakan sesuatu yang buruk, lalu kemudian menyesal dan berharap semoga kamu bisa menarik ucapanmu kembali? Nah, bisa dikatakan bahwa kita semua pasti pernah mengalami kejadian tersebut. Ya, berani membuka mulut dan mengemukakan pendapat, serta isi pikiranmu merupakan hal yang baik. Tetapi, ada situasi di mana tetap diam adalah pilihan yang lebih bijak. Dengan mengenali keadaan-keadaan apa saja di mana membungkam mulutmu merupakan keputusan yang terbaik untuk dilakukan, kamu dapat menghindari konflik yang tidak perlu, menunjukkan rasa hormat, dan mencegah dirimu dari rasa menyesal yang mungkin akan timbul. Jadi, berikut adalah 8 situasi di mana kamu lebih baik tetap diam. Nomor 1, ketika kamu sedang emosi. Di saat kamu merasakan perasaan negatif seperti marah atau frustasi, maka ketahuilah kalau akan lebih baik jika kamu tetap diam. Ketika kita dibanjiri oleh emosi-emosi tersebut, kita cenderung menjadi lebih reaktif dan kurang rasional. Kita tidak lagi menyaring kata-kata kita, dan lebih mungkin untuk mengucapkan hal-hal yang akan kita sesali kemudian. Dengan menjadi tetap diam, kamu mencegah dirimu dari membuat pernyataan yang tidak bisa kamu tarik kembali. Setelah kata-kata yang pedas dilontarkan, permintaan maaf tidak dapat sepenuhnya menghapus rasa sakit hati yang muncul akibat ucapan kasar tersebut. Sikap tetap diam membantumu untuk melindungi hubunganmu selama masa-masa sulit. Melakukan itu memberikanmu ruang untuk memproses emosimu sebelum kamu mengungkapkannya. Dengan membungkam mulutmu, kamu menghindari memperburuk situasi atau menyebabkan luka yang dalam di hati seseorang. Biarkan puncak emosimu berlalu, dan jangan berbicara atau bereaksi secara impulsif. Nomor 2, ketika kamu kurang mengetahui sesuatu. Dikala kamu kurang pengetahuan tentang suatu topik atau subjek, maka akan lebih bijaksana jika kamu tetap diam. Ingatlah kalau bersikap sok tahu dan mengutarakan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, akan membuatmu terlihat bodoh di mata orang lain. Belajarlah untuk menutup mulut dan membuka telinga di saat kamu tidak benar-benar mengetahui sesuatu. Melakukan itu akan membuatmu mendapatkan wawasan yang baru dan menghargai orang lain. Berbicara omong kosong dan mengada-ngada, seringkali berakibat tidak baik. Jika pengetahuanmu kurang, maka akan lebih baik kalau kamu tetap diam, mendengarkan, dan belajar. Di saat momennya tepat, barulah kamu bisa mengemukakan pendapatmu. Nomor 3, ketika perkataanmu berpotensi melukai perasaan seseorang. Menyerang orang lain secara personal atau membicarakan hal-hal yang negatif tentang seseorang, seringkali tidak bermanfaat. Melakukan itu tidak hanya menyakiti hati orang lain, tetapi itu juga merusak kredibilitasmu dan hubunganmu, karena orang-orang cenderung kurang percaya dengan individu yang membicarakan keburukan sesamanya. Ketahuilah kalau ada cara yang tepat untuk memberikan kritik atau umpan balik, tanpa bersikap kasar, dan melampiaskan kekesalan secara impulsif yang dapat menimbulkan rasa sakit hati, bukanlah solusinya. Memang, mungkin ada situasi di mana kejujuran itu diperlukan, tetapi, penting untuk berpikir 2 kali dan menyaring kata-katamu, sebelum kamu memutuskan untuk mengatakan sesuatu. Nomor 4, ketika kamu menerima kritik. Di saat seseorang memberikanmu kritik atau komentar yang negatif, maka wajar rasanya jika kita ingin membela diri dan membenarkan tindakan kita. Namun, membantah dan melawan balik perkataan individu tersebut, biasanya hanya akan memperburuk situasi, daripada mengarah ke diskusi yang positif. Di momen-momen tersebut, akan lebih baik jika kamu tetap diam dan menerima umpan balik mereka, tanpa menentang mereka. Setelah mereka selesai berbicara, barulah kamu merespons perkataan mereka. Namun, sebelum kamu membuka mulutmu, luangkanlah waktu sejenak untuk memikirkan apa yang telah mereka katakan, dan bertanyalah kalau ada yang kurang jelas. Ya, melakukan ini tidaklah mudah dan dibutuhkan pengendalian diri, serta kesabaran yang tinggi. Tetapi, jika kamu bisa melakukannya, maka kamu akan terlihat dewasa, profesional, dan mau bertumbuh di mata orang lain. Nomor 5, ketika kamu berhadapan dengan aparat hukum.
Ketika kamu berurusan dengan aparat hukum, maka membungkam mulutmu merupakan hal yang bijak untuk dilakukan. Apapun yang kamu katakan, bisa digunakan kembali untuk melawanmu, bahkan jika kamu tidak bersalah sekalipun. Otoritas penegak hukum bisa melebih-lebihkan perkataan yang keluar dari mulutmu untuk mencari-cari kesalahanmu dan membuatmu bersalah. Dengan menjadi tetap diam, kamu mencegah dirimu dari menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sengaja. Jadi, jangan merasa kalau kamu harus memberikan penjelasan ketika berhadapan dengan mereka. Sampai kamu berkonsultasi dengan seorang pengacara, kamu tidak akan kehilangan apapun dengan menjadi tetap diam. Nomor 6. Ketika pendapatmu tidak relevan. Dengan hidup yang kita jalani selama ini, kita mengumpulkan informasi, serta pengalaman baru, yang membentuk sudut pandang yang sekarang kita miliki. Tetapi, kamu harus menyadari bahwa tidak semua orang memiliki perspektif yang sama dengan dirimu. Akan ada banyak situasi di mana latar belakang, pendapat, dan pengalamanmu tidak relevan dan tidak dihargai oleh orang lain. Sebagai contoh, sebuah tim kerja yang sudah dibentuk sejak lama, pasti memiliki cara bekerja dan budayanya sendiri. Mengutarakan opinimu tanpa memahami konteks yang berjalan, seringkali berakibat tidak baik. Hal yang sama juga berlaku ketika kita mencoba untuk memberikan saran, tanpa berpengalaman di suatu bidang. Memang, meskipun niatmu baik, kamu akan mendapatkan lebih banyak kredibilitas dengan mendengarkan terlebih dahulu. Terkadang, kita merasa tertarik untuk memberikan pendapat hanya untuk berpartisipasi dan ikut serta. Namun, ketahuilah kalau ada kebijaksanaan dalam menjadi tetap diam dan tidak mengucapkan sesuatu yang tidak memberikan kontribusi yang bermakna. Ini adalah saat untuk tetap diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Melakukan ini memungkinkanmu untuk terhubung dengan lebih mendalam dengan orang lain dan menambah pengetahuan. Nomor 7. Ketika kamu menjaga sebuah rahasia. Jika seseorang telah mempercayakanmu dengan informasi pribadi atau rahasia mereka, maka sebaiknya kamu menghormati privasi mereka dengan tetap diam dan tidak mengumbarnya kepada orang lain. Ada alasan etis dan moral untuk menjaga sebuah rahasia, baik itu tentang masalah kesehatan pribadi, informasi internal tentang sebuah perusahaan, laporan-laporan hukum, dan berbagai hal lainnya yang seharusnya hanya diketahui oleh pihak yang terlibat. Terkecuali jika seseorang mengizinkanmu untuk membagikan rahasia mereka, janganlah pernah mengungkapkannya. Tetaplah diam dan biarkan itu hanya diketahui oleh kalian berdua. Nomor 8. Ketika diam adalah respons yang paling tepat dan terhormat. Terkadang, diam adalah respons yang paling tepat dan paling terhormat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dengan menutup mulutmu, kamu menunjukkan respek terhadap sesamamu dan sudut pandang mereka. Misalnya, menjadi tetap diam selama momen peringatan atau doa, merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan. Mempertahankan kehadiran yang tenang, memberikan ruang bagi orang lain untuk terhubung dengan nilai-nilai, iman, duka, atau rasa syukur mereka, tanpa gangguan. Hal yang sama juga berlaku ketika seseorang menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman emosional mereka. Dengan fokus mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan, kamu menyampaikan rasa peduli dan perhatian. Selain itu, mengamati dalam keheningan juga bisa menjadi cara untuk menghormati budaya atau ritual spiritual yang mungkin tidak kamu ketahui. Dikala kamu memasuki sebuah ruangan yang berada di luar tradisimu sendiri, membungkam mulutmu sampai ada saat yang tepat untuk berbicara, memungkinkanmu untuk belajar dan berpartisipasi sepenuhnya. Ingatlah kalau ada kekuatan dalam diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Intinya, menutup mulutmu dan menjadi tetap diam di situasi-situasi tertentu, mencerminkan kebijaksanaan dan kedewasaan. Mengembangkan kemampuan ini melalui pertimbangan yang hati-hati dan latihan yang konsisten, merupakan investasi yang akan membawa manfaat yang positif di berbagai aspek kehidupanmu. Jadi, belajarlah untuk tetap diam di momen yang seharusnya dan saksikanlah pertumbuhanmu, baik secara pribadi maupun profesional. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini.
Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.